dari Pak SL melalui Hatta. Tas apa? Tas balen warna hitam. Di tas itu ada, di paper bag itu ada kalungnya juga gitu. Oh, kalung emas yang Iya, diserahkan emas oleh kecil gitu. Muhammad Hatta. Pertanyaan dari Aliandri, saudara juga pernah meminta uang sejumlah 111 juta untuk pembayaran aksesoris mobil. Iya. Magang kok bisa dapat uang, waktu itu gimana ceritanya? Saya juga nggak tanya Pak, karena saya kira emang Saksi mendapat sudah info gaji dari saya. siapa ada uang? Dalam persidangan, hakim terus menyelidiki aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Keterangan di persidangan menunjukkan adanya dugaan aliran dana hasil korupsi yang masuk ke kantong cucu SYL hingga biduan yang dekat dengan mantan politisi Nasdem tersebut. Dari kesaksian biduan Nayunda Nabila, di persidangan terungkap Nabila mendapat sejumlah kemewahan dari ex-mentan SYL. Seperti honor bernyanyi sebesar 25 hingga 30 juta rupiah, hingga gaji sebagai pegawai honorer dalam setahun sebesar 45 juta, padahal ia hanya masuk kerja 2 hari. Nayunda juga menyebut dirinya mendapat tas mewah hingga kalung emas dari SYL. Balen juga Pak. Pernah diberikan barang saudara oleh Hatta? Iya pernah. Muhammad Hatta? Iya. Barang apa? Tas apa? tas balen warna hitam. Tas. Pak Hatta sendiri yang kasih ke saudara? Dia enggak, ini pemberian dari siapa atau Iya. pribadi dia? Pemberian dari Pak SL melalui Hatta. Itu jadi sekalian yang mulia. Jadi di tas itu ada, di paper bag itu ada kalungnya juga gitu. Oh, kalung emas yang Iya, diserahkan emas oleh kecil gitu. Muhammad Hatta. Iya. Tak hanya biduan, anak-anak hingga cucu SYL diduga menikmati aliran dana korupsi SYL di Kementan. Salah satu anak SYL, Kemal Redindo, dalam persidangan mengaku meminta dana pembelian aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya itu, ia juga diduga mendapat uang untuk melakukan renovasi kamar sebesar 200 juta rupiah, termasuk cicilan Alphard 43 juta rupiah selama 10 bulan. Tidak hanya ke anak, cucu SYL juga diduga menerima aliran dana korupsi SYL di Kementan, hingga kemudahan untuk diangkat menjadi tenaga ahli hukum di Kementan dengan honor 10 juta rupiah dan mendapat mobil dinas. Bahkan biaya untuk hitanan dan ulang tahun cucu SYL diduga juga didapat dari aliran dana korupsi SYL di Kementan. Magang kok bisa dapat uang, waktu itu gimana ceritanya? Saya juga nggak tanya Pak, karena saya kira emang Saksi mendapat sudah info gaji dari saya. siapa ada uang masuk? Kayaknya dari Rini. Rini, ya apa yang disampaikan Rini? Nah, Kak, ini gajinya udah masuk. Gajinya, kan saksi gaji, saksi juga tadi sebut ada SK kan gitu? Ada Pak? Ya kan? Nah, saksi kan membaca SK itu SK apa? SK magang atau SK tenaga ahli? Saya tidak baca Pak. Selain kepada keluarga, aliran uang SYL juga diduga mengalir ke Partai Nasdem. Mantan staf khusus Mentan Syahrul Yassin Limpo yang juga wakil bendahara umum Partai Nasdem, Joyce Triatman, mengaku diarahkan SYL untuk menggunakan uang 850 juta rupiah untuk keperluan acara penyerahan formulir bakal calon legislatif Partai Nasdem ke KPU. Dan ulang bahwa 850 juta yang memang pada saat sudah tersedia uang tersebut sesuai dengan arahan Pak Menteri itu harus digunakan untuk pembiayaan acara keberlangsungan penyerahan formulir Bacalek DPR RI ke gedung KPU. Mantan Menteri Pertanian SYL didakwa jaksa menerima uang gratifikasi dan korupsi hingga sebesar 44,5 miliar rupiah. Uang sebesar ini diduga hasil dari memerah sejumlah pejabat eselon 1 di Kementan untuk keperluan pribadi SYL. Tim Liputan Kompas TV. Kami bahas soal aliran korupsi Syahrul Yassin Limpo yang diberikan ke istri, anak, cucu hingga biduan ini bersama dengan pakar hukum pidana. Spesifiknya lagi terkait dengan tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore. Assalamualaikum.
Selamat sore, Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Menyimak kasih. proses sidang dalam waktu ke waktu, banyak fakta terungkap, pemberian uang ke sana sini, ke anggota keluarga, bahkan sampai ke biduan. Ini Anda membacanya pola macam apa ini, Bu? Hal yang lumrah kah? Ya, hal yang mengagetkan ya, dan mungkin ya ini korupsi yang mungkin bukan paling besar di kementerian, tapi membukanya semua ini ya, buka-bukaan semua ini kan sangat sangat menyedihkan ya, sangat sangat kok sebegitunya gitu ya. Menteri menyalahgunakan kewenangannya atau bahkan melawan hukum melalui eselon satunya atau eselon 2-nya, dan kemudian mengalir ke keluarganya dengan penggunaan yang sedemikian terang-terangan ya. Kita lihat sekarang ini semua itu sangat sangat kasat mata bahwa pejabat ini nampak sekali bahwa betul-betul sewenang-wenang, betul-betul menyalahgunakan kewenangannya, melawan hukum, dan kemudian ya ini bentuk-bentuk seperti seperti mumpung-mumpung gitu ya, mumpung menjabat, sehingga semua kebutuhan rumah tangganya baik istri, anak maupun orang lain termasuk biduannya itu bisa dengan mudahnya dia perintahkan kepada anak buahnya, dan kemudian dari anak buah itu kemudian mengalir. Ini kan menunjukkan bahwa korupsi itu sekaligus kelihatan betul TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya. Oke, tapi kalau membaca pola aliran dananya ini ada hal yang keliru. Bagian kelirunya di bagian mana yang Anda concern di situ? Begini, kalau dari kita mengikuti pengadilannya lah ya, tentu kan kita lihat ya, walaupun tidak seluruhnya, tapi kan sudah tampak ya bahwa orang-orang yang menerima ini kan tidak langsung dari Pak Menteri, ya kan? Yang diperintahkan juga bukan menterinya langsung memerintahkan, tetapi atau menerima. Yang menerima itu bukan dari Pak Menteri langsung, tapi Menteri itu melalui stafsus, melalui eselon satunya, kemudian eselon 1 mungkin turun ke eselon 2. Dan kemudian ada pos-pos dari anggaran kementerian yang digunakan untuk kemudian memenuhi permintaan Pak Menteri itu. Jadi ketika ada anggaran negara dari kementerian ini dalam hal ini, yang kemudian saya tidak tahu nanti itu disposisinya bagaimana, kemudian ngambil pos mana, sehingga kemudian mengalir seperti misalnya ada membayar cicilan mobil ya, mobil 45 juta per bulan gitu ya, sekian tahun kan itu bagaimana ya caranya sampai ada pos mana, kemudian dia keluar gitu. Artinya ketika ada perintah ya, pasti ada tertulis ya, kita pasti gitu ya, ada tertulis entah itu disposisi siapa, begitu dia keluarkan, tertulis itu keluarkan, karena kemudian uangnya itu keluar, itu kan terjadi korupsi. Karena apa? Karena alasan pengeluarannya kan tidak sesuai dengan tusinya kementerian itu, tidak sesuai dengan kepentingan itu. Setelah itu kemudian mengalir kepada mana itu ada klinik, kecantikan lah, kemudian memberikan honor ini juga kan honor bulanan kepada siapapun itulah ya yang diangkat, apa stafsus, apakah itu pegawai honorer, itu kan ada SK-nya harusnya. Sampai memfasilitasi segala kebutuhan cucunya juga kan, iya, Bu? Betul. Ini aja deh yang honor itu saja kan SK-nya. SK-nya itu dasarnya apa? Dari SK yang tidak benar saja sudah menunjukkan akan adanya korupsi. Itu sudah mudah. Kemudian cucunya. Kemudian berangkat ini ya yang harus dibongkar lagi juga ya. Berangkatnya ke mana? Ke luar negeri. Ke luar negeri termasuk umroh gitu ya. Menggunakan fasilitas negara, uang negara dalam ini kementerian. Kemudian kita kepingin tahu seperti itu mudahnya. Ini karena masuk uang kementerian itu paspornya paspor siapa ya untuk keluarganya ini? Apa bisa paspor umum gitu ya? Terus kemudian uangnya digunakan untuk tiket orang-orang itu. Pasti kan harusnya paspor biru. Atau kan memang mereka ini berangkatnya dengan paspor biru gitu kan? Kalau dengan paspor biru berarti kan ada kementerian lain ini yang ikut-ikut kan, yang bisa melegalkan mengeluarkan paspor biru pada orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk dapat paspor itu. Ini juga masalah harus hak itu dilihat. tadi berarti kalau mereka ambil contoh yang anak yang meminta uang untuk cicilan mobil itu secara tidak langsung dia bisa dimintai pertanggungjawaban terutama untuk pasal TPPU itu tadi. Iya, TPPU, bahkan saya pikir ya anaknya ini kan yang pegawai negeri itu ya, PNS ya. PNS, dia kan tahu sebetulnya kalau nggak salah tuh PLT kepala dinas atau apa itu ya. Nah itu kan dia tahu dia ASN, dia tahu dia minta kepada bawahan ayahnya, itu kan sebenarnya dia tahu jangan-jangan bukan hanya
TPPU-nya, di korupsinya pun bisa jadi ya, karena dia yang meminta kepada orang-orang kementerian. Jadi ini betul-betul kalau kita memang untuk ini momentum agar kementerian-kementerian lain atau lembaga-lembaga lain keluarganya tidak ikut-ikut, itu kan nepotisme ya, kolusi ya. Ini kan yang namanya KKN itu kan begini, korupsi, kolusi dan nepotisme itu menjadi satu rangkaian jadinya kan, dari kolusi di antara mereka, kemudian nepotisme untuk anak-anaknya kan gitu, untuk saudaranya, untuk kerabatnya, menggunakan uang negara. Ini kan sudah memenuhi betul bahwa memang KKN itu membahayakan sekali, yaitu terjadinya korupsi. Nah, setelah korupsi, setelah kita punya rezim anti pencucian uang tahun 2002, maka uang itu mengalir kemanapun itu adalah terjadi tindak pidana pencucian uang, dan yang mengalirkan maupun yang menerima aliran itu adalah pelaku tindak pidana pencucian uang. Yang mengalirkan itu ancaman pidananya maksimum 20 tahun, yang menerima itu adalah ancaman pidananya adalah maksimum 5 tahun. Jadi nanti para penerima-penerima ini yang harusnya betul-betul diseriusi oleh negara sehingga orang itu tidak gampang saja ikut-ikut menerima, dan pada mereka lah nantinya kan akan ditelusuri dan kemudian disita kembali. Itu termasuk biduan yang menerima fasilitas sedemikian rupa ditambah punya jabatan juga, jabatan honorer di kementerian, Bu. Ya, itu harusnya diperiksa, dilihat kan biduan ini, dilihat pendidikannya apa ya kan. Dia kan bisa menyangkal lah bahwa dia tiba-tiba jadi tenaga honorer, masa dia tidak tahu bahwa tenaga honorer itu ada mekanismenya, ada bagaimana dia melamar ataukah dia diminta, kan semua ada SK dan sebagainya. SK itu harusnya dibaca, dan kemudian ketika ada uang masuk karena status dia sebagai honorer itu, kemudian uang itu masuk tiap bulan, dia harusnya sudah bisa patut menduga, karena gini, orang yang menerima hasil kejahatan ini kan hasil korupsi kan akhirnya kan. Orang yang menerima uang hasil korupsi itu tidak harus really to know, tidak harus betul-betul tahu ini hasil kejahatan. Tapi kita semua sudah mengatur internasional juga bahwa orang yang sudah patut menduga saja bisa dikenakan pidana maksimum 5 tahun penjara. Yaitu gini, kan dia bisa mengira ya, dia pantas nggak sih waktu itu diangkat jadi ini, dan kemudian dia tidak pernah masuk, hanya 2 kali tapi tiap bulan menerima. Dia harusnya sudah was-was ya, dia harusnya sudah curiga, ini uang bagaimana, ini tidak sesuai dengan integritas kita, tidak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya, tapi dia tetap menerima, dan menerima itu dari kementerian. Seharusnya menurut saya dia bisa dikualifikasikan sudah patut menduga, atau dia sudah tahu ada hal yang tidak biasa yang ditransferkan pada dia. Karena gini, TPPU itu memang kata kuncinya adalah transaksi yang mencurigakan. Jadi pengiriman uang yang mencurigakan, alasannya mencurigakan kan, apalagi ada yang tadinya 4 juta menjadi 10 juta ya, karena ada keberatan minta 10 juta kan, itu kan hal yang aneh gitu, karena ini kan bukan uangnya bapaknya gitu kan, ini uang negara kok semudah itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini harusnya ya bukan masalah kita kok tega ya, ini keluarga dan sebagainya, memang begitulah undang-undang gitu. Oke, itu tantangannya, dan fakta-fakta hukum lain juga mungkin bisa jadi terungkap lagi dalam proses sidang berikutnya. Bu Yenti, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami sore ini. Selamat sore, Ibu. Terima kasih, selamat sore. Informasi berikutnya usai jeda, politisi Partai Golkar Ridwan Kamil menanggapi isu duet keponakan Prabowo Subianto Budi Satriojiwandono dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku heran Mahkamah Agung